Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Iya. Ini Mbak Dara ya? Iya, benar, Bu. Oh iya. Bagaimana kabarnya Mbak Dara? Alhamdulillah sehat, Ibu sendiri. Ya saya juga sehat, alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak ketemu Mbak Dara. Iya, benar, Bu. Kesibukan Mbak Dara ini apa ya sekarang kalau saya boleh tahu? Semester 5 ya udah kuliah-kuliah aja sambil 5 juga, Bu. Oh, ikut organisasi ya Mbak? Ya, benar. Oke. Eh, Kalau Ibu boleh tahu, ada kepentingan apa ya Mbak Dara menemui saya? Ya, ya pasti mau minta konseling lah, Bu ya, sama Ibu pasti. Ya mau apa ya? Mau ini aja sih, saya ada lagi masalah aja gitu, mau menyelesaikan masalah. Sharing-sharing gitu ya Ya, Mbak? benar, Bu. Oke, apa sebelumnya Mbak Dara ini sudah pernah mengikuti konseling? Sudah pernah beberapa kali sih, Bu, karena kan semester 5 sering praktikum juga. Oh ya. Paling enggak tahu lah gambarannya seperti apa. Oke, Ibu jelaskan sedikit saja ya Mbak untuk ya apa? Salah paham biar enggak salah paham ya, Bu ya. Iya benar. Ya. Jadi konseling ini kan suatu proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konselingnya untuk memecahkan masalahnya gitu Mbak Dara. Ya. Jadi di sini saya sebagai konselor hanya memfasilitasi Mbak Dara saja untuk memecahkan masalah Mbak Dara. Jadi di sini Mbak Dara yang harus menyelesaikan menyelesaikan masalah Mbak Dara sendiri gitu Mbak Dara. Siap, Bu. Oke, Mbak Dara sudah pasti tahu apa asas-asas yang ada di Ya. dalam konseling kan ya. Ya, Bu. Pastinya kan ada 3 asas yang sering digunakan oleh konselor ya Mbak Dara ya. Asas yang pertama kan kerahasiaan. Jadi di sini kita ini saling menjaga rahasia gitu ya Mbak Ya, Dara. ya, Bu. Ya, yang kedua asas keterbukaan. Di sini Mbak Dara bisa secara terbuka untuk menceritakan masalah yang Mbak Dara hadapi ini. Ya, Dan yang ketiga itu kan kesukarelaan. Jadi di sini Mbak Dara datang menemui saya untuk melakukan konseling ini secara sukarela. Apakah sukarela Mbak Dara? ya sangat sukarela, Bu. Kemauan sendiri. Iya, oke. Sebelum melakukan konseling ini ke tahap selanjutnya, kita sepakati dulu ya Mbak Dara. Ya. Pasti Mbak Dara juga sudah tahu bagaimana durasinya selama konseling ini ya. Baik. Ibu kembalikan lagi, Mbak Dara ingin melakukan konseling untuk sesi kali ini berapa menit ya Mbak Dara? 15 sampai 20 kayak cukup. Oke, jadi kita sepakat melakukan konseling selama 15 sampai 20 menitan ya Mbak Dara. Ya, Oke. Tadi kan Mbak Dara bilang ingin melakukan konseling ya dengan saya, sharing gitu ya Mbak Dara. Boleh diceritakan Mbak Dara apa yang sedang Mbak Dara ini sedang Mbak Dara alami saat ini? Jadi gini, Bu, apa ya, belakangan ini tuh saya sering kayak merasa apa ya, rendah gitu sama diri saya sendiri. Kayak apa ya, saya nggak percaya sama kemampuan diri saya sendiri. Bukan karena omongan orang sih, Bu, kayak apa ya, saya merasa sendiri gitu, kayak ya perasaan saya sendiri kayak apa aku bisa ya kayak gitu, Bu. Saya sudah ngerjain, misalnya nih ada tugas ini, saya sudah ngerjain, cuman kayaknya nggak bener deh, kayaknya salah deh ini jawabanku, kayak apa ya, Bu, sering nggak percaya sama kemampuan diriku sendiri sih, kayak merasa rendahkan diri sendiri, Bu. Oh, jadi Mbak Dara ini masih meragukan kemampuan Mbak Dara gitu ya? Iya, benar, Bu. Oke Mbak Dara, bisa dijelaskan secara rinci, secara detail bagaimana Mbak Dara merasakan kalau Mbak Dara ini merendahkan diri sendiri gitu, kayak ya tadi apa masih meragukan kemampuan diri Mbak Dara? Apa ya, Bu, awalnya dulu waktu kayak masih semester yang lalu tuh nggak apa ya, bahkan mungkin terbesit sekali aja, kayak apa ya, kayak saya lihat jawabanku kayak simple banget gitu, nggak kayak teman-teman ya, kayak teman-teman tuh kayak jawabnya tuh kayak wah banget gitu, kayak tapi apa ya, sesekali aja terbesit itu kayak alah gak apa-apa, ini kan jawabanku sendiri, percaya gitu. Cuma semakin kesini terutama di semester ini, Bu, saya tuh kayak merasa kayak apa ya, rendah gitu sama diri saya sendiri, kayak apa ya, misalnya ada tugas dari dosen Bu ini gitu, terus saya kerjain, kayak saya kok
kok kayak masih gini ya. membanding-bandingkan gitu Iya. ya sama teman. Iya benar Kalau Bu. jawabannya, oh ini salah apa benar? Iya benar Kok temanku gini, kok aku gini Iya, gitu ya, Mbak. bener. Masih kayak wah, kayak bertanya-tanya Iya gitu ya, benar Mbak. Bu, benar. Jadi kayak lebih kayak sering membanding-bandingkan gitu Bu. Padahal teman saya tuh apa ya? Saya merasa kayak gitu bukan dari teman-teman juga ya, karena Iya. saya sendiri kayak teman-teman kayak enggak udah bagus kok punyamu kayak gitu loh Bu. Cuman kayak tapi kok aneh gitu, nggak enak gitu, kayak apa ya, nggak puas aja gitu sama hasilnya saya sendiri gitu Bu. Terus kadang tuh kayak apa ya, misal habis presentasi atau saya berpendapat atau apa ya, pokoknya saya yang bersuara gitulah Bu ya, menyampaikan apa yang saya pikirkan gitu. Nah setelah gitu tuh kayak aku tadi kok ngomong gitu ya, Benar apa enggak iya gitu ya? apa bener apa enggak ya, aduh aku kok nekat banget sih ngomong kayak gitu, aku tuh kayak apa ya Bu, kayak saya tuh merasa tuh bodoh gitu Bu, kok berani-beraninya ngomong kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sering apa ya Bu, kayak nggak percaya gitu sama kemampuan diri saya sendiri gitu. Iya ya, saya juga memahami apa yang Mbak Dara rasakan ini. Apakah selama Mbak Dara ini apa ya, membandingkan diri Mbak Dara sendiri itu bagaimana komentar teman-teman ya, misalnya Rek, misalnya ya, kamu kok gini gitu loh, maksudnya itu Mbak Dara itu bilang kalau membandingkan diri Mbak Dara sendiri, bagaimana pendapat teman Mbak Dara itu? Oh, jadi ini yang baru belakangan ini ya Bu ya. Baru kemarin tuh ada tugas nih dari dosen saya, kayak membuat mulai apa ya, kayak penelitian gitu, kayak membuat latar belakangnya, kayak abstraknya kayak apa gitu, kayak gitu. Nah saya sudah mengerjakan ya, saya mengerjakannya ya sesuai kemampuan saya gitu, kayak sebisanya. Terus oke, saya lihat kayak lumayan lah gitu, tapi kayak masih kok nggak yakin ya. Akhirnya saya kayak tanya gitu Bu ke teman, kamu gimana ngerjainnya, kayak apa, kayak gini, kok bagus ya punya kamu. Aku selalu bilang gitu Bu, kok simpel banget ya perasaannya kayak gini. Nah waktu punya saya dia sama teman saya tuh kayak enggak, udah bagus kok, udah apa ya, apa ya, sudah sesuai gitu Bu. Kayak menurut teman saya tuh ya udah bagus gitu, nggak ada yang salah, nggak ada yang apa. Cuma kayak saya tuh kayak apa ya, perasaan sendiri gitu iya, ya, kayak bener Bu, merasa gini lah, merasa gitu, iya gitu ya. bener, Takut salah, takut nggak cocok lah di iya, saat dikoreksi dosen iya gitu bener kan, kayak Mbak. gitu Bu. Oke, dari permasalahan Mbak Dara ini, lalu apa yang diinginkan Mbak Dara? Kalau yang saya inginkan sih Bu, paling besar saat itu kayak karena saya kan kayak merendahkan diri saya sendiri gitu Bu ya. Saya pengen bisa lebih mengapresiasi diri saya sendiri gitu Bu. Kayak apa ya, lebih berterima kasih sama diri, lebih menerima apa adanya gitu loh Bu. Kayak apa ya, ya sudah seadanya saya, ya sudah ini saya gitu, kayak Sesuai kemampuan iya, gitu ya. benar Bu, mengapresiasi diri sih Bu, Iya, lebih iya. intinya kayak gitu. Oke, dari keinginan yang Mbak Dara katakan tadi, apakah Mbak Dara sudah melakukan sesuatu apa enggak? Sudah pernah sih Bu, karena saya kan memang sudah menyadari akan apa ya, pemikiran saya tadi, kayak yang merasa rendah diri, kurang sama diri sendiri itu. Saya sudah pernah coba melakukan kayak di depan kaca gitu, kayak ngomong sama diri sendiri, kayak kamu masih kurang merasa apa sih gitu, kayak ya kayak orang ngomong gitu Bu, tapi di kaca gitu. Kayak apa ya, katanya kan orang supaya bisa menumbuhkan confidence diri tuh ngomong sama diri sendiri di kaca kan Bu ya. Saya sudah pernah mencoba metode itu, kayak merasa aneh sih Bu, kayak ngomong sendiri gitu. Cuman kayak lumayan gitu, apa ya, bisa ngomong keluh kesah sama diri sendiri kan, nggak perlu takut atau malu terbongkar gitu Bu ya. Benar. Itu lumayan sih Bu, kayak apa ya, saya jadi sering ngomong sama diri sendiri, bukannya kayak orang gila Bu ya. Kayak apa ya, saya jadi terbuka sama diri saya sendiri kayak gitu. Melalui itu tadi. Iya benar Bu, Berkaca saya tadi. benar, saya sudah pernah mencoba ngomong sama diri sendiri di depan kaca. Terus itu juga saya ini Bu, karena kan saya merasa apa ya, selalu merasa kurang dengan diri sendiri, selalu tidak menghargai apa sudah saya lakukan sendiri. Saya tuh pernah coba melakukan kayak apa ya, kayak ngasih apa ya, reward ke diri gitu loh, kayak apa ya, mengapresiasi diri gitu loh Bu. Kayak apa ya, misal pertamanya saya sama tugas ini nggak yakin hasilnya bagus, ternyata hasilnya lumayan lah, ternyata di atas dari ekspektasi saya gitu.
Ya saya pernah nyoba kayak ya membeli hadiah mungkin buat saya sendiri, tapi itu rasanya kayak kurang maksimal aja gitu Bu, kayak masih kurang aja, nggak tahu kenapa Bu. Oh, begitu ya Mbak Dara. Iya. Oke, dari yang dikatakan Mbak Dara tadi, apakah Mbak Dara sudah melakukan evaluasi pada diri sendiri? Juga tadi kan Mbak Dara bilang kalau eh, yang apa ya, dari hasil tersebut kurang maksimal, merasa kurang gitu Mbak Dara. Apa yang merasa kurang ini dari Mbak Dara ini? Kalau evaluasi sih, kalau yang pertama tadi yang saya nyoba di depan kaca itu lumayan membuahkan hasil sih Bu, kayak apa ya, jalan komunikasi sama saya diri sendiri itu mulai kayak terbuka gitu, seperti apa ya, saya tahu saya seperti apa, kayak apa gitu, mulai apa ya, ya tahu diri saya itu seperti apa gitu Bu, itu enaknya kayak gitu. Cuman apa ya, yang masih saya kurang tuh kayak mengapresiasi diri sendiri gitu loh Bu, karena kan pemikirannya tuh datang dari saya sendiri, kayak yang saya tuh masih kurang gitu loh, kayak saya tuh masih belum pinter-pinter amat, kayak kayak apa ya, ngerjain tuh kayaknya masih belum sebagus teman-teman gitu. Nah itu kan dari pikiran saya sendiri. Masih Nah tapi merasa membandingkan gitu ya? iya benar Bu, tapi kalau saya coba untuk mengapresiasi diri saya sendiri tuh kayak pemikiran saya tuh masih ada gitu loh Bu, kayak susah gitu loh, kayak melawan pikiran saya sama pikiran saya sendiri itu kayak masih susah gitu Bu. Oh, begitu ya Mbak Dara. Iya. Lalu dari yang diinginkan Mbak Dara tadi juga sudah dievaluasi Mbak Dara. Untuk kedepannya Mbak Dara ingin merencanakan apa untuk kedepannya itu? Untuk kedepannya selanjutnya gitu Mbak Dara. Kalau yang saya pikirkan saat ini sih Bu, tetap ngelakuin yang tadi, kayak bicara sama diri sendiri di depan kaca, karena tadi kan hasilnya juga lumayan juga. Itu terus yang kedua kayaknya ini aja sih Bu, kayak sering-sering saya mengekspor diri lagi gitu, kayak apa ya, biar saya percaya sama diri saya sendiri gitu Bu. Misal kayak apa ya, confidence aja sama hasil, misalnya hasil tugas saya ya udah pede aja gitu, gak usah membanding-bandingin sama teman kayak gitu. Kayaknya lebih ke pemikiran saya sih Bu yang bakalan saya apa ya, yang saya kuatkan gitu, biar kayak ya kamu bisa lah, kamu bisa kok sama kayak teman-teman, kayaknya gitu sih Bu. Oke, lalu saya membenarkan kok dari yang Mbak Dara lakukan ini, apakah Mbak Dara sudah merasa benar? Benar kan, Rai? Membenarkan, Marono? Sing apa? Responsif, tanggung jawab. Oh iya. Oke, dari planning Mbak Dara untuk kedepannya, apakah Mbak Dara ini merasa benar jika melakukan hal tersebut? Ya saya yakin benar sih Bu, karena saya sudah tahu akar permasalahannya itu dari mana kan, dari pemikiran saya sendiri. Ya saya rasa insya Allah sih Bu. Oke, lalu apakah Mbak Dara untuk ya itu tadi, masalah tadi itu bisa bertanggung jawab untuk melakukan yang diinginkan Mbak Dara tadi? Ya saya bertanggung jawab sih Bu, karena apa ya, karena memang ini masalah saya dan saya ingin ini selesai, jadi saya akan bertanggung jawab sih Bu, supaya memang terselesaikan masalah saya ini. Oke Mbak Dara. Oke, apakah itu sudah sesuai dengan apa yang Mbak Dara butuhkan saat ini? Oke, apakah dengan hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan Mbak Dara saat ini? Ya saya rasa sesuai sih Bu dengan keadaan saat ini. Kayak apa ya, mungkin saya kurang ngobrol sama diri sendiri, selalu lihat diri membandingkan dengan orang lain, kayaknya sudah sesuai sih Bu apa yang saya lakukan ini. Oke Mbak Dara, berarti dari konseling ini Mbak Dara sudah bisa memplanningkan masalah yang Mbak Dara alami ini ya, dengan ya mengapresiasi diri sendiri. Oke, dari permasalahan Mbak Dara ini bisa saya simpulkan ya Mbak Dara, jadi Mbak Dara ini lebih membandingkan kemampuan diri ini dengan teman gitu. Misalnya Mbak Dara sedang mengerjakan tugas tadi, masih melihat, oh kok kerjaan temanku ini kok bagus, kok aku gini, kok punya aku kok simple, punya temanku kok lebih detail gitu kan ya Mbak Dara. Oke, Mbak Dara juga dari permasalahan tersebut
Mbak Dara juga menginginkan ya yang lebih baik lagi, misalnya tadi yang dikatakan Mbak Dara bisa mengapresiasi diri Mbak Dara jika ya udah nggak apa-apa punya temanku gini, ya percaya diri aja dengan kemampuan gitu ya Mbak Dara. Mbak Dara juga sudah mengaca diri gitu, maksudnya tuh ya mengaca diri dengan berbicara sendiri, oh aku gini kayak curhat gitu kan dengan diri sendiri, itu kan lebih leluasa lagi untuk membicarakannya daripada dengan teman gitu ya Mbak Dara. Juga dari apa yang Mbak Dara inginkan tadi, Mbak Dara juga sudah membuahkan hasil gitu kan Mbak Dara, lebih memberi reward diri sendiri jika Mbak Dara berhasil, bahwa kemampuan Mbak Dara ini bisa, dan Mbak Dara ini kayak ya tidak membandingkan dengan teman, tidak selalu membandingkan kemampuan diri dengan teman, karena memang ya Mbak Dara, kemampuan seseorang itu berbeda-beda, tidak kemampuannya itu ya porsinya masing-masing gitu, benar Mbak Dara. Jadi kita itu nggak bisa kalau aku harus kayak temanku ini, jawabannya kayak ini nggak bisa ya Mbak Dara. Itu sih Mbak Dara. Juga planning Mbak Dara untuk kedepannya juga sudah bagus, sudah benar juga, untuk tadi mengapresiasi diri sendiri itu lebih penting menurut saya Mbak Dara, karena bisa ya kan nggak ada ya orang lain yang peduli kayak wah semangat gitu kan, nggak mungkin ada ya, mungkin teman-teman semangat gitu, cuma kita kan dari hati, oh kok semangatnya gini kan, kayak yes, lebih baik menyemangati diri sendiri untuk kedepannya gitu kan Mbak Dara. Benar. Oke. Kan sudah tadi penguatan. Oke Mbak Dara. Jadi berarti kapan mau dilakukan? Berkomitmen ya mau melakukannya, ya siap. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya. Ya itu sudah ada yang mau sampaikan lagi? Nggak ada, kata akhiri ya. Oke Mbak Dara. Jadi kan berkomitmen. Apakah Mbak Dara? Jadi planning tadi kapan mau dilakukan? Oke Mbak Dara, dari planning tersebut kapan ingin Mbak Dara lakukan? Secepatnya sih Bu, karena saya ingin segera mengatasi permasalahan saya. Oke, apakah Mbak Dara berkomitmen dengan rencana Mbak Dara tersebut? Ya, saya berkomitmen Bu. Oke, saya tunggu kabar baiknya Mbak Dara. Saya tunggu Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Mbak Dara. Mbak Dara apakah bisa ya merubah diri sendiri gitu, tidak membandingkan lagi dengan orang lain gitu Mbak Dara. Iya, Bu, siap. Oke, apakah masih Mbak Dara ini masih ada yang ingin diceritakan lagi atau masih ingin ditanyakan? Saya cukup sih Bu, sudah semua saya ceritakan. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kita akhiri saja konseling hari ini ya Mbak Dara. Untuk sesi selanjutnya Mbak Dara ingin melakukannya seperti apa? Di jam berapa? Sama aja Bu, seperti hari ini. Oke, baik. Jadi untuk sesi selanjutnya kita akan melakukan seperti ini aja ya Mbak Dara. Ya. Oke, terima kasih ya Mbak Dara. Mbak Dara sudah sangat antusias melakukan konseling ini dengan saya. Mbak Dara juga sudah terbuka dengan masalah yang Mbak Dara hadapi. Saya juga terima kasih. Iya, terima kasih Bu, sudah membantu saya juga. Iya, sama-sama. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya Mbak Dara, Assalamualaikum.